Di meja makan Sola bertukar pandang dengan bingung melihat ayah mereka melamun di pagi hari. Bersamaan melirik piring sang ayah, makanan di situ tetap utuh tidak tersentuh. Sebagai sulung, Serki tanpa basa-basi langsung menanyakan penyebabnya, "Ayah, ada apa dengan wajahmu?" Terkesiap, Malter secepatnya menggeleng dan menyendok makan ke mulutnya, "Tidak ada. Kalian makanlah yang cepat agar tidak terlambat." Meski keingintahuan memenuhi pikiran Sola, keempat anak itu tidak berani berkata lagi dan segera menghabiskan sarapan. Mereka jelas tidak tahu bila sang ayah sebenarnya telah bertemu dengan Dedi kandung mereka. Jam 6 pagi, mereka tiba di sekolah. Malter berjongkok lalu berkata kepada anak-anaknya, "Kalian harus bisa merahasiakan identitas kalian, mengerti?" Archer sontak bertanya, "Kenapa kami harus melakukannya?" "Ikuti saja perintah ayah, ini demi keselamatan kalian. Ayah tidak mau kehilangan kalian berempat." "Ayah, apakah seseorang yang jahat telah mengancammu?" Omike berujar polos. Sang ayah mengelus kepalanya, "Hanya berjaga-jaga, kalian akan paham suatu hari nanti." "Paham, ayah," kata Sola serempak. Malter akhirnya bisa tersenyum bebas. Dia tahu bahwa setelah pertemuan kemarin, Harlon pasti akan mengulik tentang kehidupannya. Malter takut suatu saat Harlon tahu mengenai putra-putranya dan merencanakan sesuatu buruk untuk mencelakakan Sola. Jika itu benar-benar terjadi, Malter tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Dia mencium putranya bergantian terus berdiri, "Jangan membuat masalah di sekolah, ayah akan bekerja hari ini." Sola menggoyang-goyangkan tangan mereka. "Sampai jumpa, ayah." Malter mengulas senyum manis sebelum lanjut melangkah keluar gerbang sekolah. Tidak ada yang aneh ketika dia memberhentikan taksi, sampai suara lembut namun penuh keterkejutan menyapanya dari jarak yang sedikit jauh. "Malter." Spontan Malter menoleh. Akan tetapi, begitu tahu siapa si pemanggil, dia serta-merta mengumpat, "Sial." Dan buru-buru memasuki taksi lalu memerintahkan supir untuk melaju meninggalkan gerbang sekolah. "Tunggu, kenapa kamu lari?" Wanita itu mencoba mengejar namun karena memakai sepatu hak tinggi membuatnya nyaris terjatuh jika saja putranya tidak menahannya. Dari taksi, Malter menyaksikan pemandangan itu dengan penuh cemas. "Kemarin Harlon dan sekarang kakak Bianca, mungkin besok aku akan bertemu kakak George. Kenapa semuanya menjadi rumit seperti ini?" Dia meremas-remas rambutnya kasar. Tristan membantu mominya agar berdiri tegak kembali. "Hati-hati, Momi tidak bisa berlari seenaknya dengan sepatu seperti itu. Lagi pula, kenapa mengejarnya? Apa orang itu selingkuhan Momi?" Bianca tentu saja tercengang atas kalimat ini. Dengan heran dia menatap putranya. "Dedimu akan memperkosa Momi jika dia tahu aku berselingkuh. Dan lagi, kenapa kamu tidak mengenal pria itu?" "Untuk apa mengenal orang asing?" Kening Tristan berkerut. Dengan keterkejutan wanita itu menangkup pipi putranya. "Dia adalah paman Malter, bodoh. Apa kamu telah melupakan pria yang sering bermain denganmu dan selalu mengantarmu ke sekolah bersama paman Harlon?" Ingatan masa kecil Tristan seolah-olah berdesakan keluar memenuhi otaknya. Membuatnya membelalakan mata, paman Malter. Sembari memutar kepalanya ke ujung jalan di mana dia terakhir kali melihat taksi yang dikendarai pria itu. Kosong, tidak ada taksi di sana selain kendaraan yang berlalu lalang. Tristan seketika putus asa. "Hai, Momi mengira otakmu telah berganti." Bianca mengelus dadanya. "Kenapa Momi tidak menghentikannya tepat waktu?" Remaja itu tiba-tiba marah kepada mominya. Bianca terkejut melihat putranya hampir menangis. Dia bergegas menghibur, "Jangan khawatir, Momi akan memberitahukan hal ini kepada paman dan dedimu." Tristan mengangguk sedih, "Aku akan ke sekolah, Momi." Wanita itu menghela nafas sambil membelai rambut anaknya. "Baiklah." Sepeninggal sang anak, Bianca bergegas menghubungi adiknya. "Halo, ada apa menelponku?" jawab Harlon tidak sabar dari seberang. "Kenapa kamu sangat buru-buru? Aku memiliki informasi yang penting tentang Malter." Ada keheningan sebelum adiknya berkata, "Kakak telah bertemu dengannya." Mendengar ini membuat pikiran Bianca semakin kacau. "Maksudmu kamu sudah bertemu dengannya? Dia melamar pekerjaan di tempatku. Kamu menerimanya? Menurut kakak?" Bibir Bianca mencebik,
adik nakal. Jangan bermain tebak-tebakan denganku. Aku tidak sepintar kamu dalam posisi apapun. Tentu saja aku menerimanya, dia berhutang penjelasan kepadaku. Hai, aku tidak mengerti apa yang terjadi di antara kalian berdua, tapi yang jelas aku melihatnya di depan sekolah dasar. Apa yang dia lakukan di sana? Aku tidak tahu, aku bahkan hampir terjatuh karena mengejarnya. Dan sekarang Tristan juga sedih karena baru mengingat paman favoritnya. Jadi kamu harus segera mempertemukan keponakanmu dengannya. Baik, akan kubicarakan ini dengan Malter. Aku menutup telepon sekarang. 30 menit berlalu. Ceklek. Maaf terlambat. Malter sedikit membungkuk di sela-sela memegang perutnya. Dia nyaris kehilangan nafas karena berlari ke sini. Harlon memandang sebentar pemuda yang termengah-mengah di pintu ruangannya. Kemudian berdiri seraya bertepuk tangan, tidak heran jika kamu dipecat dari pekerjaanmu sebelumnya. Kamu bahkan berani datang terlambat di hari pertama. Sambil menunjuk pada jam dinding yang berada di belakangnya. Malter kembali berdiri, berusaha menjelaskan, ban taksi yang aku tumpangi mendadak bocor dan membuatku harus mencari kendaraan baru untuk kemari, tapi aku benar-benar tidak menemukannya jadi memutuskan untuk berlari ke sini. Malter, jangan mempermainkanku dengan lelucon anak-anak. Pria di seberangnya tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Mendadak tawanya hilang berganti wajah serius. Menurutmu siapa yang ingin percaya? Ini membuat Malter melotot. Aku sedang tidak bercanda denganmu. Harlon mengibaskan tangannya lalu duduk di kursinya. Tidak perlu berbohong lagi. Sekarang kembalilah ke pantry di lantai 50 untuk membuatkanku kopi dan itu harus sampai di sini dalam waktu 20 menit. Kesabaran Malter berada di ujung tanduk, pemuda itu mengeritkan gigi-giginya. Harlon. Kamu gila, aku baru saja tiba di sini. Namun pria yang sekarang menjadi bosnya sama sekali tidak mendengarkan perkataannya, aku adalah bosmu di sini. Tidak peduli dengan alasanmu, kamu harus segera membuatkan kopi untukku. Waktumu tersisa 19 menit. Harlon menatap jam tangannya dengan santai. Apa yang kamu? Tinggal 18 menit lagi. Jika kamu masih terus mengomel, itu akan menjadi pantry di lantai dasar. Sela Harlon yang telah fokus pada komputernya. Malter mengubur dalam-dalam kemarahannya, memutar badan dia menendang tiang pintu sebelum melesat dari kantor Harlon. Keseriusan di wajah tampan Harlon menghilang, berganti tawa tertahan. Dia menekan nomor di telepon genggamnya, pasang papan perbaikan di depan lift dan katakan bahwa itu sedang rusak. Beritahu lift telah diperbaiki setelah dia kembali dari pantry lantai 50. Baik, bos. Meletakkan gagang telepon, Harlon kemudian menyandarkan punggungnya di kursi. Dia menatap langit-langit ruangan, dia masih sama seperti dulu, selalu marah dan meledak-ledak dengan emosinya. Dan sesuai perintahnya, Malter benar-benar dihentikan oleh papan peringatan perbaikan di depan lift ketika dia hendak menggunakannya. Rusak, pekiknya frustasi. Lantas menilik jam tangannya, aku hanya memiliki waktu 16 menit lagi. Tanpa basa-basi Malter langsung memacu kakinya menuruni tangga. Sehingga, dalam 5 menit dia sampai di lantai 50. Lalu, berdasarkan penjelasan salah satu karyawan kantor yang baik hati, Malter akhirnya tiba di pantry lantai 50. Tidak ada waktu yang dia sia-siakan. Usai membuatkan kopi, Malter melesat dengan niat menaiki tangga tetapi tertegun saat mendapati beberapa karyawan sedang bersenda gurau di dalam lift sebelum pintunya tertutup. Otaknya menjadi kosong untuk detik-detik berlalu sampai dia ditegur oleh pekerja lain, kamu pasti petugas baru. Benar. Aku ingin bertanya, benarkah lift rusak sebelumnya? Petugas kebersihan itu berkedip-kedip sebelum tertawa kecil, aku sudah 4 tahun bekerja di sini, namun tidak pernah sekalipun mendengar bahwa lift di perusahaan ini rusak. Berarti dia ditipu. Malter mencengkram kuat cangkir kopi yang dibuatnya. Tidak perlu repot-repot menebak, dia segera tahu siapa pelakunya. Ingin mengajaknya bermain. Baik, dia akan bermain. Tunggu ketika kopi di tangannya sampai.